Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian siklus akhir. Ya, dari namanya siklus akhir berarti dia itu adalah salah satu siklus yang memang terakhir dalam akuntansi. Ya, jadi siklus akhir ini adalah salah satunya pembuatan laporan keuangan. Ya, dari neraca lajur hingga laporan keuangan. Itu yang paling umum yang dikerjakan dalam akuntansi ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Oke ya, jadi pembahasan kali ini tentang akuntansi. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, masih ada banyak beberapa materi atau beberapa video lain yang akan saya jelaskan ya. Oke, kertas kerja itu adalah ya neraca lajur atau worksheet. Jadi tiga istilah ini adalah istilah yang paling umum dipakai dalam akuntansi lah ya. Ya, worksheet bisa, itu berarti dalam bahasa Inggris, neraca lajur, atau kertas kerja, sama. Maksudnya itu adalah, ya kolom berganda untuk mempersiapkan laporan keuangan. Ingat, menyiapkan, bukan berarti membuat ya. Menyiapkan laporan keuangan. Bukan catatan akhir. Ya, namanya juga menyiapkan. Berarti dia memang bukan laporan akhir. Ada 5 langkah atau ada 5 laporan. Kertas kerja itu adalah satu langkah opsional. Maksud opsional itu adalah ya, mau dikerjakan, mau tidak, itu terserah. Tapi umumnya itu dikerjakan. Kenapa? Kalau kita kerjakan itu menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat. Kalau tidak dikerjakan itu biasanya ya ada unsur kesalahan. Makanya ya worksheet ini memang dirancang agar bisa membuat laporan keuangan dengan lebih mudah dan lebih akurat, lebih cepat. Ya. Nah, ini salah satu langkah menyiapkan kertas kerja. Kemarin penyesuaian itu dari neraca saldo, penyesuaian sampai ke neraca saldo disesuaikan kan? Nah, jadi kalau misalnya sudah masuk ke kertas kerja itu tambah 2 kolom berikutnya, laba rugi dan neraca. Ya, di sini debit, kredit ya sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, karena ini tambahan kolom baru, otomatis inilah yang akan kita kerjakan. Ya, kolom keempat itu laba rugi, kolom kelima itu adalah neraca. Nah, ini sebenarnya bisa merepresentasikan laporan sih. Laba rugi itu kan nama laporan juga, neraca juga laporan laporan keuangan kan. Nah, neraca ini ya sebenarnya istilah yang lama. Sekarang itu sudah laporan posisi keuangan namanya. Ya, itu semenjak 2012 sudah berubah namanya laporan posisi keuangan. Tapi ya sebenarnya sih kurang lebih aja sih, tidak terlalu banyak perubahan lah ya. Nah, di sini kertas kerja ya. Ini kertas kerja yang paling umum kita pakai. Ada 5. Nah, terus yang kemarin itu neraca saldo disesuaikan sampai nanti itu adalah ya neraca. Berarti ada 2 kolom tambahan yang berikutnya. Nah, ini neraca saldo ya. Ya, ini neraca saldo ini sebenarnya adalah siklus awal yang beberapa pertemuan lalu juga udah saya jelaskan. Seperti ini neraca saldonya. Ini jurnal penyesuaian juga sudah saya bantu buatkan ya. Ini juga bagaimana teknisnya itu juga sudah ada di beberapa video sebelumnya. Nah, ini juga ya. Ya, kalau misalnya yang ada di sini berarti dia itu sudah ada akunnya. Kalau yang ada di bawahnya, di bawah total ini adalah akun tambahan. Udah saya tuliskan bahwa ini akun tambahan. Memang sengaja saya kasih warna biru. Jadi, maksudnya warna biru itu adalah warna yang akun tambahan untuk membedakan saja sebenarnya, tapi kalau mau disamakan juga tidak masalah sih. Nah, di sini cuma untuk membedakan aja bahwa ini adalah akun penyesuaian ya, yang ini ya ditambahkan dari sini ya. Jadi tambahan kalau misalnya sudah ada di neraca saldo itu tambahkan di samping, kalau tidak ada neraca saldo di bawah. Kita ingatkan lagi ya. Beban perlengkapan di sini tidak ada, maka dari itu tambah di bawah. Beban asuransi ya di sini juga tidak ada, makanya ditambahkan di bawah. Intinya tidak ada di neraca saldo itu kita tambahkan di bawah. Ya, tapi ingat masuk ke kolom penyesuaian, jangan masuk ke kolom neraca saldo lagi. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian neraca saldo disesuaikan itu adalah penambahan antara jurnal penyesuaian dengan neraca saldo. Ya, jadi neraca saldo disesuaikan ini juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana teknis mencarinya ya. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita kerjakan itu adalah laporan laba rugi dan neraca. Nah, seperti ini. Nah, tiba-tiba kenapa seperti ini ya?
Laba rugi itu intinya adalah masukkan semua elemen pendapatan dan beban di kolom laba rugi. Jadi apa yang ada di neraca saldo disesuaikan ini, ya, nah, kita pisahkan ke laporan laba rugi itu cukup masukkan pendapatan dan beban saja, sehingga selain pendapatan dan beban itu tidak kita masukkan. Ya, kita lihat di sini, kas perlengkapan asuransi bayar di muka, peralatan kantor, wesel bayar, utang usaha, itu bukan pendapatan. Ternyata di sini yang jadi pendapatan adalah yang pendapatan jasa, ya. Nah, di sini ya, pendapatan jasa. Nah, kemudian beban gaji, beban sewa ya, beban perlengkapan, beban asuransi, akumulasi. Tidak ada di laba rugi kan, karena memang dia bukan unsur pendapatan maupun beban. Beban nyusutan ada, piutang usaha tidak ada, beban bunga ada ya. Nah, ini agak tergeser aja sebenarnya. Hutang bunga tidak ada, hutang gaji tidak ada. Jadi intinya itu cuman masukkan pendapatan dan beban saja. Itulah laporan laba rugi. Nah, sehingga di sini ya, akun selain laba rugi jangan dimasukkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan itu cukup satu saja ya. Beban itu ada lebih dari satu. Ada di sini ada 6 ya. Nah, pendapatan cuma satu aja. Nah, pendapatan itu letaknya di kredit. Ingat, sama dengan teknis jurnal penyesuaian neraca saldo disesuaikan, hati-hati melihat pemindahan akunnya dari debit ke kredit ya. Dari kredit ke kredit, debit ke debit, perhatikan. Nah, di sini pendapatan karena kredit, ya udah kita masukkannya di kredit di sini. Nah, kemudian di sini 5.200, 900, itu beban semua ya. Beban itu pasti di debit, pendapatan itu pasti di kredit ya. Itu sudah pasti. Nah, kalau misalnya di sini ya ternyata ada tidak seimbang lah gitu istilahnya kan, atau tidak balance kan. Ya memang begitu. Karena kita cuman memisahkan pendapatan dan beban saja kan. Kalau misalnya neraca saldo disesuaikan itu kan memang seimbang ya, 30, 190 ya. Tapi ketika sudah masuk ke laba rugi, karena tidak semua akun kita masukkan, otomatis ini nanti akan ada ada pengurangan atau ada penambahan atau ada selisih antara debit dan kreditnya. Memang seperti itu ya. Jadi di sini 7.740 dapat dari 5.200 tambah 900 tambah 1.500 50 40 50. Inilah hasilnya. Nah, sementara pendapatan ini cuma satu saja ya. Jadi memang cuma satu kan. Oke, 10.600. Nah, sudah selesai pembuatan laporan laba ruginya. Baru masukkan ke yang neraca. Neraca itu adalah apa? Berarti sisa dari yang kita belum masukkan laba rugi gitu sebenarnya. Jadi yang belum kita masukkan di laba rugi itu adalah kas, perlengkapan, asuransi, peralatan, wesel bayar dan segala macamnya. Intinya dia adalah akun sisa ya. Jadi neraca itu ya pokoknya sisanya. Nah, jadi sini 15.200, 1.000, 550, 5.000 dan ya seterusnya ya. Nah, ini juga sama, perhatikan debit dan kreditnya ya. Jangan sampai nanti salah posting, salah masukkan. Itu sangat fatal akibatnya ya. Kemudian, ini juga perlu saya ingatkan kembali, kalau kita sudah masuk ke neraca saldo disesuaikan, tidak ada lagi penambahan debit dan kreditnya. Kita cuma memindahkan saja. Jadi tidak ada pengurangan atau penambahan sama sekali. Ya, yang kita tambahkan atau kita kurangi itu adalah debit dan kredit di bawahnya ini kan. Oke, total debit itu 15 tambah 1.000 tambah 550 tambah 5.500 seterusnya hasilnya adalah 22.450. Sementara yang kredit adalah 5.000 ya 2.500, ini ditotalkan dapatlah 19.590. Oke, ini juga sama ya. Neraca saldo disesuaikan itu balance, tapi ketika sudah masuk ke laba rugi dan neraca itu ternyata dia tidak balance memang karena dia itu sudah dipisah ya. Jadi wajar-wajar saja kalau misalnya di situ ada perbedaan ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita cari selisihnya antara 7.740 dengan 10.600, selisihnya berapa? 2.860. Itu ya. Kemudian 22.000 dengan 19.000 itu selisihnya berapa? 2.860. Nah, ini yang harus sama. Jadi selisih antara laporan laba rugi dengan selisih di neraca ya, selisih antara debit kreditnya ya, itu pasti sama. Karena memang ketika neraca saldo disesuaikan memang mereka sudah balance, sudah sama. Ketika mereka dipisahkan lagi, digabungkan lagi akan sama lagi. Itulah maksudnya. Jadi 2.860 ini pasti sama dengan yang di neraca. Laba rugi dengan di neraca itu pasti sama ya. Nah,
Ini ya cuman bedanya itu adalah di totalnya saja kan. Memang totalnya pasti akan berbeda kan, tapi jikalau debit dengan kredit itu ya selisihnya pasti akan sama nilainya. Ini juga 22 dengan 19 itu hasilnya adalah 2860. Nah, kemudian di sini saya letakkan debit. Kalau di sini letakkan kredit, apakah ini bebas? Bukan. Ini meletakkannya bukan bebas atau semau hati ya. Tidak bisa seperti itu. Ya, kita meletakkan ini ya. Selisih dari 10.600 dengan 7.000 itu adalah 2.000 ya. Kita letakkan di sebelah yang lebih kecil. Antara debit dengan kredit lebih kecil yang debit kan. Sehingga letakkan di sebelah yang lebih kecil di sini. Gunanya apa? Nanti ketika dijumlahkan ini akan sama 10.600 kan. Nah itulah gini juga 22.400 dengan 19.000 selisihnya adalah 2.860. Kita letakkan di sebelah mana yang lebih kecil kan, antara debit dengan kredit yang lebih kecil yang mana? Yang kredit ya, antara di sini ya, antara debit dengan kredit. Oh ternyata yang kredit yang lebih kecil, sehingga kita letakkan di sebelah yang lebih kecil, sebelah kredit. Gunanya apa? Nanti ketika ini 19 ditambahkan 28 hasilnya adalah 22 sama. Nah, jadi perbedaan antara kertas kerja dengan buku besar ya, di situ salah satunya. Perbedaan buku besar itu kalau misalnya selisih antara debit dengan kredit, selisihnya itu kita letakkan yang lebih besar kan. Kalau misalnya yang kertas kerja atau neraca lajur, selisih antara debit dengan kredit kita letakkan ke sebelah yang kurang, bukan ke sebelah yang lebih besarnya. Nah, itulah perbedaan mendasarnya ya. Ya, karena di sini kita tujuannya adalah untuk membuat sama ini ya, 10.600 di sini sama 22 sama 22 ya. Nah, buat laporan keuangan. Ini adalah salah satu langkah kertas kerja ini memudahkan kita untuk membuat laporan laba rugi ya. Nah, baru di sini ya kita buat laporan keuangan yang sesungguhnya, laporan keuangan dari neraca lajur. Ini lebih gampangnya itu ya, kita cukup memasukkan kembali akun-akun yang ada di laporan laba rugi ini. Ya tinggal kita salin ulang lah, begitu sederhananya. Jadi kita salin ulang ya apa yang ada di laba rugi itu, pendapatan, semua beban, selisihnya. Nah, itulah laporan laba rugi ya. Kemudian dalam pembuatan laporan laba rugi itu dia harus pertama nama PT-nya, kemudian berikutnya itu adalah nama laporannya, berikutnya lagi adalah periodenya. Itu adalah aturan mendasar dalam pembuatan laporan keuangan. Nama PT, nama laporannya, kemudian periodenya. Ya, memang ini hal yang pokok. Jadi tidak bisa tidak dipakai. Pasti harus, pasti diperlukan, pasti ada. Ya. Oke, pendapatan di sini 10.600, kemudian beban gaji, perlengkapan, sewa, asuransi bunga, penyusutan ya. Makanya tadi saya bilang ini cukup menyalin ulang saja. Jadi tidak mungkin ada yang berbeda. Ya, tinggal disalin ulang. Oke, kemudian langkah berikutnya itu adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu adalah laporan setelah laba rugi. Kenapa? Karena kalau laporan perubahan modal itu memerlukan informasi laporan laba rugi. Kemudian pembuatan laporan keuangan dia harus berurutan, tidak boleh dilangkau, tidak boleh diloncati, tidak boleh ada yang terpotong, atau misalnya laporan ini tidak dibuat sementara laporan itu sudah dibuat. Oh, tidak bisa. Laporan keuangan itu sistemnya itu adalah sistematis. Jadi kalau misalnya tidak ada laporan satu, dia tidak akan mungkin ada laporan berikutnya. Nah, makanya di sini salah satu titik pentingnya itu adalah laporan laba rugi, yang adalah laporan yang paling awal dalam membuat laporan keuangan. Tidak ada laporan laba rugi, tidak ada laporan perubahan modal, tidak ada laporan perubahan modal, tidak ada laporan neraca atau posisi keuangan kan. Makanya dia itu akan saling sistematis atau saling berantai ya. Oke. Nah, laporan perubahan modal sederhananya adalah kita harus tahu dulu pertama modal awal ya, kemudian ya investasi atau modal tambahan, laba atau rugi. Jikalau laba itu ditambah, jikalau rugi itu akan dikurang. Kemudian akan dikurangi dengan prive atau penarikannya. Itulah unsur laporan perubahan modal yang paling mendasar. Modal awal, investasi atau modal tambahan, laba atau rugi. Laba itu ditambah, rugi akan berkurang. Kemudian prive itu akan dikurang. Kenapa dikurang ya? Karena itu memang penggunaan pribadi kan, sehingga itu akan mengurangi modal perusahaan. Nah, di sini modal awalnya 0. Ya, investasi itu berarti ya tambahan modal awal lah, seperti itu kan, 10.000. Kemudian
perusahaan itu memperoleh laba ya 2.860. Dapat dari mana? Dapat dari yang laporan laba rugi yang sebelumnya tadi kita buat kan 2.860 ini kan. Oke, karena dia dapat laba sehingga akan ditambah 10.000 tambah 2.000 berarti 12.860 ya. Itu adalah kenaikan modal namanya. Kalau misalnya ternyata di sini rugi 2.860 berarti nanti akan menjadi ya 7.000-an 7.000 sekian kan. Itu berarti akan menjadi penurunan modal. Nah, karena dia sudah berkurang kan. Karena di sini laba, berarti dia akan bertambah ditambah namanya kenaikan modal. Kemudian prefer itu akan dikurang sehingga hasilnya adalah 12.360. Itu adalah modal akhir dari ini ya, perusahaan itu ya. Oke, sekarang kita pilah dulu. Investasi 10.000 itu sebenarnya dapat dari mana sih? Nah, ini kan modal pemilik ya. Jadi modal pemilik di sini diasumsikan adalah tambahan modal awal ya, tambahan modal atau modal awal dari si perusahaan itu kan. Kita melihat yang neraca saldo disesuaikan, jangan melihat neraca saldo dan penyesuaian ya. Ingat, jangan melihat neraca saldo atau penyesuaian. Yang harus kita lihat adalah neraca saldo disesuaikan. Nah, karena di sini di neraca saldo disesuaikan nilai modal pemilik itu adalah 10.000 ya. Nah, ini 10.000 ya, sehingga ya langsung aja kita pakai di sini 10.000. Nah, kemudian ya laba itu tadi sudah saya jelaskan ya, dapat dari laporan laba rugi. Kemudian prefer 500 dapat dari mana? Juga dapat dari neraca saldo disesuaikan ini kan. Nih, penarikan pemilik itu adalah 500 ya. Ya, di neraca saldo disesuaikan. Oke, dapatlah 12.360 sehingga di sini kita akan ya menggunakan modal akhir. Jangan menggunakan modal awal lagi. Ya. Nah, kemudian ini laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu berarti tinggal menyalin yang di neraca ini kan. Tapi bedanya, pertama, kita tidak boleh pakai modal awal lagi, pakai modal akhir. Jangan masukkan laba atau rugi lagi. Ya, jangan masukkan pendapatan lagi, jangan masukkan beban lagi. Nah, kenapa? Karena dia sudah terakumulasi di laporan-laporan ini kan. Jadi, kalau sudah terakumulasi di laporan sebelumnya, tidak boleh kita lampirkan lagi di sini. Kalau misalnya kita lampirkan di sini, nanti akan menimbulkan imbalance kan, malah tidak seimbang. Ya, karena itu ada akun yang ganda yang kita tulis di situ. Nah, makanya kalau misalnya agar tidak ganda, jangan masukkan laba lagi, jangan masukkan pendapatan lagi, jangan masukkan biaya lagi, jangan masukkan prefer lagi. Ya, karena semua sudah terakumulasi di laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya udah, tinggal aja di sini kan disalin ulang ya. Ya, disalin ulang, kas, perlengkapan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini juga ya, aset, kewajiban modal milik ya. Jadi aset di sini, kalau kewajiban itu ya, umumnya semua yang ada di kredit ya. Oke, kemudian ini ya, total aset di sini sama ya dengan total modal milik 21.910 ya. Nah, kita lihat unsur-unsurnya. Ya, kalau kas, piutang, perlengkapan ini ya sama lah dengan neraca ini ya tadi ya. Peralatan kantor di sini kurangi akumulasi penyusutan. Nah, ini juga salah satu pembuatan neraca itu aset dikurangi akumulasinya. Akumulasi penyusutan itu ya di sini kan nilainya adalah 40 ya. Di neraca saldo disesuaikan itu nilainya adalah 40. Nah, oke ya, 4.960 tinggal tambahkan. Ini juga ya, kewajiban, wesel bayar, utang usaha, pendapatan bunga, utang bunga. Nah, di sini ada pendapatan terima di muka. Ya, wesel bayar, utang usaha, utang bunga ini masih sama dengan yang tadi ya. Ya, utang usaha, wesel bayar, modal ya, utang bunga, utang gaji ya. Utang bunga, utang gaji. Nah, di sini ya, kenapa tidak kita masukkan prefer? Ingat, karena dia sudah terakumulasi di laporan perubahan modal. Jadi di sini ya tidak ada lagi. Kan di neraca sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian tadi saya bilang pendapatan hanya satu, hanya pendapatan jasa. Kenapa pendapatan terima di muka itu tidak masuk pendapatan? Ingat, pendapatan terima di muka itu bukan pendapatan tapi kewajiban. Jangan mentang-mentang namanya sama pendapatan sehingga dianggap itu sama.
oh pendapatan terima di muka ini kan pendapatan, bukan, salah besar kalau pendapatan terima di muka itu dianggap sebagai pendapatan. Ingat, pendapatan terima di muka itu dianggap sebagai kewajiban. Kenapa kewajiban ya? Karena dia sudah dapat duit tapi belum bekerja, itu kan namanya kewajiban. Kalau pendapatan jasa ya dia itu sudah bekerja dan sudah mendapatkan uang. Nah makanya di situ perbedaan mendasarnya kan. Kalau misalnya pendapatan jasa itu dia sudah selesai bekerja dan sudah mendapatkan duit. Kalau pendapatan terima di muka dia sudah dapat duit tapi belum bekerja. Nah makanya itu menimbulkan kewajiban namanya kan. Ya, jadi selalu diingat bahwa pendapatan terima di muka bukan pendapatan, tapi dia itu masuk ke kewajiban. Oke, ya, hutang gaji dan seterusnya ini. Kemudian di sini ada modal pemilik 12.360 itu dapat dari ya modal laporan ini kan, laporan perubahan modal ini. Ya 12.360. Ya, dapat dari yang laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah 21.910 sama ya, total kewajiban dan modal milik. Menutup buku. Nah, sama juga dengan yang lain, buku novel atau misalnya ya buku Al-Qur'an atau misalnya buku pelajaran, buku untuk kuliah, buku apapun pasti semuanya akan ditutup. Dalam akuntansi juga ada istilah menutup buku. Nah, di akhir periode perusahaan membuat akun setiap harinya ya. Ada dua tipe akun. Pertama akun temporer dan akun permanen. Akun temporer itu berarti akun yang sementara sifatnya. Kalau akun permanen itu akun yang sifatnya itu adalah seterusnya akan dipakai. Ya, jadi temporer itu ya sementara saja. Jadi dia itu tidak masuk ke periode berikutnya. Sementara kalau misalnya akun ini ya akun permanen, dia pasti akan masuk ke periode berikutnya. Nah, kenapa sih dia itu harus tidak masuk ke periode berikutnya? Karena namanya juga sementara kan. Jadi sementara itu sifatnya hanya sekarang aja, berikutnya tidak akan timbul lagi. Contohnya seperti apa ya, pendapatan bulan ini 1 juta, apakah bulan depan akan 1 juta lagi? Makanya dia itu harus ditutup di bulan ini saja. Bulan depan kan dia akan berbeda lagi. Beda kalau misalnya akun permanen. Kalau akun permanen itu akan dipakai terus. Misalnya apa, seperti gedung. Tidak mungkin kan gedung itu bulan sekarang sudah berubah, bulan depan berubah lagi. Bulan ini baru juga menempati di sini, ya bulan depan sudah berbeda lagi. Nah, itu tidak mungkin kan. Makanya kalau misalnya akun permanen dia pasti akan dipakai terus. Tapi kalau misalnya akun temporer dia sifatnya itu sementara. Kenapa sementara ya? Karena memang dia akan berubah di bulan berikutnya. Belum tentu akan sama di bulan sekarang dengan bulan yang berikutnya kan. Oke. Ya itulah namanya akun sementara. Jadi ya memang sifat akunnya seperti itu. Jadi dia itu tidak mungkin akan sama terus. Kalau akun permanen malah dia akan sama atau akan dipakai terus. Ya, ini contohnya akun temporer, pendapatan, beban dan prive. Ya, akun permanen berarti akun yang seperti aset, kewajiban dan modal pemilik. Ya, jurnal penutup hanya pada akhir dari periode akuntansi. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tutup? Ya, tadi kita sudah tahu agar tidak masuk ke periode berikutnya kan. Kalau misalnya akun itu tidak kita tutup, tidak kita nolkan, nanti akan semakin bertambah. Akhirnya gara-gara semakin bertambah itu kita tidak tahu bulan ini berapa ya, bulan kemarin berapa ya, karena kita tambah terus kan. Makanya kalau misalnya seperti itu harus kita tutup dah sampai bulan ini saja, karena bulan berikutnya tidak akan sama lagi. Biar listrik sekarang ya belum tentu akan sama lagi tagihannya di bulan berikutnya kan. Nah makanya ya kalau misalnya sudah dibayar bulan ini, udah itu ditutup bulan ini agar nanti ya lama-kelamaan tidak semakin meningkat. Oke, kemudian ini ya 4 akun yang paling sering ditutup dalam jurnal penutup. Pertama pendapatan, kemudian beban, kemudian menutup laba, kemudian penarikan. Nah, jurnal penutup itu biasanya dia itu ini ya sambungannya atau pasangannya itu pasti ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan awalnya berada di sebelah debit kan. Ketika berada di sebelah pendapatan berada di sebelah kredit ya. Pendapatan itu awalnya berada di sebelah kredit. Nah, ketika ditutup dia akan menjadi ke sebelah debit. Ingat ya. Nah, pendapatan itu berada di sebelah kredit. Nih, kalau misalnya ingin dibuktikan, kita coba lihat pendapatan jasa. Lihat di neraca saldo disesuaikan. Nah, berada di sebelah kredit kan?
Nah, makanya pendapatan jasa itu dia normalnya berada di sebelah kredit. Ketika akan ditutup, akan dienolkan, berarti dia itu harus di debit. Nah, dia itu kalau sudah pindah, berarti dia akan otomatis berkurang atau akan menjadi nol kan. Nah, pasangannya itu adalah ikhtisar laba rugi. Ya, di sini pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian beban. Beban itu normalnya berada di sebelah debit. Nah, ketika akan ditutup, akan dienolkan, dia akan menjadi ke sebelah kredit. Ya, ini ya. Nah, ini semua adalah total beban. Ya, total beban. Ikhtisar laba rugi itu berarti ya totalnya kan 7.740. Ya, kalau ini per bebannya, nama bebannya itu beban macam-macam, ya dijumlahkan ke ikhtisar laba rugi. Pendapatan juga gitu. Kalau misalnya pendapatan ada lebih dari 2, lebih dari 3, nanti jumlahnya itu akan masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Karena di sini cuma 1, ya udah jumlahnya sama kan. Tapi kalau misalnya di sini ya beban itu banyak, nah jumlahnya akan masuk ke ikhtisar laba rugi. Kemudian di sini ikhtisar laba rugi itu 2.860 ya. Ini adalah menutup laba. Ikhtisar laba rugi dengan modal. Ingat ini menutup laba ya. Laba nilainya 2.860 kan. Ya, kita bisa lihat di laporan laba rugi tadi. Ya, 2.860 ya, dapat laba. Nah, ini menutup laba. Kenapa laba ditutup sama kan? Laba bulan sekarang, apakah bulan depan akan sama lagi? Nggak ada. Nggak ada kepastian seperti itu. Nggak ada jaminan seperti itu. Bulan depan akan sama dengan bulan berikutnya lagi. Ya, belum tentu kan? Maka dari itu harus ditutup di bulan ini. Ya, 2.860. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya itu rugi? Berarti tinggal dibalik saja. Modalnya itu berada di sebelah debit, ikhtisar laba rugi berada di sebelah kredit. Nah, jadi dibalik posisinya ya. Modal di debit, ikhtisar di kredit. Nah, nilainya berapa? Itu kalau rugi. Nah, kemudian modal. Modal itu modal sama penarikan. Ingat, ini bukan menutup modal ya, tapi menutup prive. 500 nilainya. Kita bisa lihat di sini, 500 itu adalah ya prive kan, atau penarikan. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai pikir bahwa modal itu ditutup. Ya, justru bahaya, modal itu ditutup berarti ya modalnya 0. Kalau modalnya 0 berarti dia tidak bisa mulai usaha kan. Nah, makanya hati-hati, bukan berarti semua akun itu akan ditutup atau semua akun itu akan dienolkan. Ya, beberapa akun saja yang akan dienolkan. Tapi ya beberapa lainnya itu akan dipakai terus. Nah, ini contoh akun yang akan dienolkan. Pendapatan, beban, laba sama prive. Di sini pasangannya modal sama prive ya. Ingat, ini bukan berarti menutup modal, tapi menutup prive. Ya, memang nama akunnya saja modal kan, tapi bukan berarti modal yang ditutup. Ya, kalau modal ditutup, nah itu tadi kan, berarti kan modalnya 0. Kalau modalnya 0, gimana dia mau mulai usaha? Nggak ada modal kan. Oke, ini jurnal penutup ya. Neraca saldo penutupan. Lebih gampangnya, neraca saldo penutupan itu adalah jumlahnya itu hampir sama dengan neraca ini ya, laporan posisi keuangan ya. Jumlahnya itu sama. Perbedaannya hanya di akumulasi saja. Oke, bisa kita lihat ya. Kita lihat saja nah, ini neraca tadi. Neraca tadi nilainya 21.910 kan. Sementara nilai yang neraca saldo penutupan itu nilainya adalah 21.950. Totalnya ya. 21.950. Ini 21.910. Bedanya sedikit kan? Bedanya hanya 40. 40 itu apa? Di akumulasi penyusutan. Itu saja perbedaannya. Kalau di sini akumulasi penyusutan itu ditambah kan? Dikurang. Kalau akumulasi penyusutan di sini dikurang, ya kalau di sini ditambah, tapi dia akan berpindah ke sebelah kredit. Nah, itu saja perbedaan mendasarnya, ya. Jadi, neraca saldo penutupan itu jumlahnya tidak jauh berbeda dengan neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, tidak jauh berbeda. Ya, cuman yang membedakannya itu hanya akumulasi penyusutan saja kan. Letaknya dan jumlahnya itu ya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, ini ringkasan siklus akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu ringkasannya pertama analisis transaksi bisnis ya. Nah, jadi kenapa kita harus menganalisa ya? Karena tidak semua transaksi akan masuk dalam akuntansi kan. Makanya kita harus memilah-milah atau menganalisa dulu mana yang akan kita laporkan dalam laporan keuangan dalam akuntansi ya. Baru yang kedua adalah jurnal
posting buku besar, kemudian neraca saldo. Ini materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Jurnal, posting, sama neraca saldo. Kemudian yang kemarin juga jurnal penyesuaian ya. Ya, jurnal posting, jurnal penyesuaian sampai ke neraca saldo disesuaikan kan. Ya, jadi jurnal, kertas kerja, neraca saldo disesuaikan. Nah, inilah yang kita bahas di video yang sebelumnya juga. Yang sekarang itu adalah laporan keuangan, ya, jurnal penutup, neraca saldo penutupan. Sebenarnya ada satu lagi, adalah jurnal penutup. Tapi jurnal penutup itu opsional ya. Biasanya dia hanya menyesuaikan akun di akhir-akhir periode, dan itu dia tidak rutin, tidak banyak, makanya ya itu sebenarnya opsional. Tapi kalau misalnya yang pasti itu adalah yang seperti ini ya. Jadi neraca saldo penutupan ya, sebenarnya neraca saldo penutupan ya ada jurnal pembalik ya, tapi jurnal pembalik itu adalah membalik akun-akun atau menyesuaikan akun-akun yang ya akun-akun yang sementara biasanya kan, dan dia itu tidak rutin ya. Oke, di sini adalah siklus akuntansi ya, ringkasannya. Penyusunan neraca. Jadi neraca itu disusun dengan cara yang paling liquid sampai ke yang tidak terlalu liquid, kan begitu sebenarnya ya. Jadi yang lancar dulu, baru yang tidak terlalu lancar. Nah, pertama di sini ya, aset lancar, investasi jangka panjang, properti, aset tidak berwujud, aset lain-lain. Aset lancar itu sebenarnya adalah apa sih? Ya, sebenarnya hanya mengingatkan saja, aset lancar itu berarti aset yang akan dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam 1 tahun siklus operasi. Jadi aset lancar itu aset yang diharapkan dalam 1 tahun atau kurang akan menjadi kas. Contohnya apa? Kas sudah pasti. Apalagi piutang. Piutang itu kan kalau ditagih akan menjadi kas juga kan. Nah, apalagi aset lancar. Persediaan. Persediaan itu ya pasti diharapkan akan dijual. Kalau dijual akan menjadi kas juga kan. Nah, itulah aset lancar. Jadi dia itu dalam waktu 1 tahun dia akan menjadi kas. Ya, asuransi dibayar muka, aset dibayar muka, iklan bayar di muka, ya masih banyak sebenarnya ya. Nah, kemudian investasi jangka panjang itu berarti berupa saham dan obligasi ya. Jadi perusahaan itu juga memiliki investasi. Kata siapa investasi itu hanya dilakukan oleh orang pribadi saja kan? Investasi itu juga dilakukan oleh perusahaan. Nah, tapi bentuknya umumnya saham dan obligasi. Apakah ada bentuk lain, investasi lain? Ada, biasanya itu dalam bentuk tanah, bangunan, biasanya ada juga yang seperti itu. Tapi kalau mau yang perputaran uangnya cepat ya saham dan obligasi. Nah, kalau misalnya tanah sama bangunan itu ya perputarannya cukup lama ya. Terjualnya juga lama kan. Makanya kalau perusahaan ingin berinvestasi umumnya dia itu ya di saham sama obligasi. Apakah mereka tidak punya tanah? Ya pasti mereka punya tanah. Bangunan juga biasanya punya kan. Nah, terus salah satu cara strategi perusahaan untuk mengakuisisi atau membeli perusahaan lain. Nah, itulah investasi. Jadi kalau misalnya kita itu beli modal dia, beli saham dia terus-menerus, lama-kelamaan kan itu akan menjadi modal buat perusahaan itu kan. Akhirnya perusahaan itulah yang akan menguasai perusahaan yang ya perusahaan lain. Jadi dia itu sudah rutin membeli saham, rutin membeli modalnya gitu kan. Akhirnya modalnya itu makin banyak ya membuat perusahaan itu akan menguasai perusahaan lainnya. Nah, itu salah satu cara agar ya dia itu bisa dibeli. Perusahaan bisa membeli perusahaan lain. Ya kan? Banyak, contohnya banyak. Di sekeliling kita itu banyak. Salah satunya ya seperti Trans TV, beli Trans 7 kan. Nah, terus kalau misalnya di negara lain itu Disney membeli Marvel, ya kan? Disney membeli Metal Inc. itu yang perusahaan Barbie. Ya, masih banyak sebenarnya, contohnya masih banyak. Contoh perusahaan beli perusahaan lain. Kemudian apalagi dia itu agar bisa manfaatkan duit kas itu menjadi tidak nganggur. Karena apa? Kalau misalnya perusahaan itu memiliki kas yang menganggur, jumlahnya cukup besar, itu bahaya. Pertama ya memang tidak bagus ya. Kedua, membuat karyawan itu bisa melakukan fraud atau melakukan penyimpangan ya. Karena dia lihat, oh perusahaan duitnya banyak, kasnya sangat besar, tersimpan di bank aja sampai sebesar itu. Nah, sehingga itu kan bisa memotivasi dia untuk melakukan ya kecurangan atau korupsi. Nah, itulah bahayanya kalau misalnya memiliki kas yang terlalu besar. Makanya lebih baik apa ya, kalau kas itu ya kita pakai seperlunya, atau misalnya kita pakai untuk ya itu tadi kan, untuk investasi aja duit itu. Jadi nggak usah banyak-banyak kita sisakan di bank, tapi duit yang ada itu coba kita pakai untuk investasi, karena nanti dari investasi itu akan menghasilkan duit lagi kan.
dapat menambah keuntungan. Nah, itulah ya. Properti itu ya sederhananya adalah aset tetap. Semenjak tahun 2012 itu berubah menjadi properti pabrik peralatan namanya. Ya, kalau misalnya dulu itu namanya aset tetap. Nah, kalau misalnya aset tetap itu memiliki umur manfaatnya sangat lama ya, lebih dari setahun, terus mengalami penyusutan. Nah, penyusutan itu adalah alokasi dari biaya aset ya. Jadi penyusutan itu ya bisa dibilang biaya karena memakai aset itu atau biaya karena sudah menciptakan aset itu. Ya, lebih sederhananya gitu kan, karena kalau penyusutan itu tidak kita pakai pun barang itu akan nyusut. Ya, gedung, kendaraan. Ya, umumnya kalau misalnya hal barang-barang seperti itu tidak kita pakai pun akan menyusut dia. Makanya penyusutan itu sebenarnya selain dari alokasi biaya, dia itu juga ya bisa dibilang sebagai biaya karena sudah menciptakan barang itu. Ya, biaya karena sudah menciptakan barang itu kan. Ya, ini contohnya lah ya, sederhana ya. Aset tidak berwujud berarti aset yang memang tidak berwujud tapi dia punya nilainya. Nah, itulah namanya aset tidak berwujud kan. Jadi aset tidak berwujud itu dia memang tidak berwujud fisik tapi dia itu memiliki nilai. Bisa dinyatakan dalam rupiah. Tapi kalau misalnya dia itu sudah tidak berwujud, tidak bisa dinyatakan dalam rupiah, berarti kan tidak bisa masuk ke aset tidak berwujud. Contohnya apa? Kalau misalnya aset tidak berwujud itu yang dia itu tidak memiliki nilai, banyak kan? Keahlian karyawan, kerajinan karyawan, atau misalnya ya kompetensi kan? Banyak. Masih beberapa hal yang dia itu aset tidak berwujud, ya, dia tidak berwujud dan juga dia tidak bisa dinilai dalam rupiah atau dalam uang. Nah, biasanya mengalami amortisasi. Kalau perusahaan itu memiliki aset tidak berwujud, ya namanya amortisasi. Amortisasi itu sebenarnya hampir sama dengan penyusutan. Nah, cuman bedanya amortisasi itu untuk yang aset tidak berwujud. Nah, ini contohnya hak cipta, merek dagang, waralaba, goodwill, paten dan lainnya. Hak cipta itu kan istilahnya hak untuk memproduksi atau menciptakan suatu barang yang barang itu belum ada ditemukan oleh orang lain. Nah, sehingga ya agar tidak ditiru oleh orang lain kan, ya udah kita daftarkan bahwa ini punya saya berhasil membuat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk dunia. Jadi saya minta patenkan. Nah, itulah masuk ke aset tidak berwujud. Dia kan tidak ada wujudnya itu. Ya, maksudnya semacam karya gitu kan. Ya, seperti lagu, nah itu kan tidak berwujud, tapi dia itu adalah karya dari seseorang. Itu bisa bernilai. Ya, tapi dia tidak ada wujudnya. Merek dagang, waralaba, goodwill, paten, ya. Ya, ini sebenarnya contohnya ini juga masih sedikit. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di aktiva tidak berwujud. Ya, jadi ini hanya sekedar pengantar saja. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di materi aktiva tidak berwujud. Kewajiban lancar, kewajiban yang harus dibayar kurang dari setahun. Kewajiban yang harus dilunasi kurang dari setahun. Contohnya apa? Banyak kan? Ini juga banyak. Contohnya adalah gaji, sewa. Nah, itu sewa bulanan lah ya. Sewa bulanan itu harus dilunasi dalam bulanan kan, kurang dari setahun. Gaji. Ya, perusahaan itu punya hutang terhadap karyawannya kan. Hutangnya apa? Hutang gaji. Jadi dia itu harus membayar karyawannya, harus membayar gaji ke karyawannya. Nah, hutang gaji itu kan dia kurang dari setahun kan. Kalau misalnya gaji itu pasti bayarnya bulanan. Ya, kalaupun dirapel ya mungkin 3 bulan, 6 bulan kan. Kalau misalnya dibayar 1 tahun ya tidak mampu juga karyawannya untuk hidup kan. Ya, utang pajak itu biasanya setahun ya. Utang bunga juga biasanya bayarnya bulanan. Kewajiban jangka panjang berarti dia itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Hutang hipotek, hutang obligasi. Kalau kewajiban jangka panjang biasa nilainya itu cukup besar. Makanya dia itu harus dibayar lebih dari setahun kan. Ya, utang kredit kendaraan salah satu contohnya kan gitu kan. Ya, nilai kendaraan itu sampai puluhan ratusan juta. Makanya dia itu ya kewajibannya mau tidak mau jatuh temponya lebih dari setahun karena memang nilainya sangat besar. Nah, hipotek, obligasi, wesel itu contoh kewajiban jangka panjang. Modal itu ada perseorangan ya, berarti cuma 1 orang saja yang menjalankan usaha itu. Jadi untung rugi akan ditanggung hanya dia sendiri. Dia akan menanggung hutang-hutang dari usahanya sendiri juga. Kalau persekutuan berarti dia itu sudah ada 2 orang lebih yang bikin usaha di situ. Ya, kalau misalnya persekutuan ini berarti perantara atau kerjasama yang saling menguntungkan lah kan. Antara satu dengan yang lain ya dia harus bekerjasama. Otomatis ketika untung itu akan dibagi, rugi juga akan dibagi. Nah, itu salah satu kelemahan dari
persekutuan kan ya. Jadi kalau untung dia tidak bisa menikmati sendiri, dia harus membagi. Tapi kalau rugi pun dia harus membagi juga. Nah, kalau perusahaan atau tingkat korporat itu sudah perusahaan yang besar, perusahaan yang sudah nasional, sudah memiliki cabang di mana-mana, tersebar di seluruh Indonesia atau dunia, itulah perusahaan tingkat korporat, ya perusahaan besar. Omsetnya udah pasti lebih dari miliaran. Ya, dia itu menggunakan modal saham dan laba ditahan. Oke ya, semoga sampai di sini bisa dipahami. Sama seperti yang berikutnya, nanti akan saya berikan ilustrasi atau bagaimana langkah-langkah pembuatan laporan keuangan ya. Yang saya jelaskan di sini cukup teorinya dulu. Yang berikutnya nanti akan saya berikan kembali bagaimana membuat laporan keuangan ya, untuk lebih detailnya.